Halo, perkenalkan, nama saya Himatul Aliyah dengan nomor induk mahasiswa 0532981134. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas praktek 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini saya buat menggunakan NetBeans IDE. Langsung saja kita mulai. Program ini terdiri dari 2 kelas. Yang pertama adalah kelas menu, dan yang kedua adalah kelas main sebagai kelas utama. Lalu, di sini kita lihat kelas menu. Kelas ini berfungsi untuk merepresentasikan satu item menu di restoran. Kelas ini memiliki 3 atribut private, yaitu nama bertipe string untuk menyimpan nama menu, harga bertipe double untuk menyimpan harga menu, dan kategori bertipe string untuk menyimpan kategori menu, yaitu ada makanan atau minuman. Nah, kelas menu ini juga memiliki konstruktor untuk menginisialisasi ketiga atribut tersebut saat objek dibuat. Selain itu, terdapat metode getter untuk mengambil nilai atribut, yaitu di sini ada get nama, get harga, dan get kategori. Dan metode setter, yaitu set nama, set harga. Ini untuk mengubah nilai atribut yang digunakan pada saat pemilik restoran mengubah data menu. Lalu, selanjutnya kita buka file main.java. Sekarang kita masuk ke kelas main. Jadi kelas ini adalah kelas utama yang berisi semua logika program. Saya akan jelaskan satu persatu metode yang ada. Yang pertama, di sini di bagian atas kelas main, saya mendeklarasikan variabel-variabel global yang digunakan oleh semua metode. Yang pertama ada array daftar menu. Ini bertipe menu dengan kapasitas 50 elemen untuk menyimpan seluruh data menu restoran. Lalu yang kedua, 2 buah array integer, yaitu pesanan IDX dan pesanan JML untuk menyimpan pesanan pelanggan. Pesanan IDX itu menyimpan indeks menu yang dipesan, dan pesanan JML itu untuk menyimpan jumlah item yang dipesan. Ketiga, ini ada scanner untuk menerima input dari pengguna. Metode inisialisasi menu ini yang bertugas mengisi data menu awal restoran. Di sini saya menggunakan array untuk menyimpan objek menu. Terdapat 6 menu makanan dan 6 menu minuman, sehingga total itu ada 12 menu awal. Jadi setiap menu itu memiliki nama, harga, dan kategori. Selanjutnya ada metode menu utama. Di sini menampilkan pilihan utama program menggunakan struktur pengulangan while true, sehingga program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Nah, di dalam while ini terdapat struktur keputusan if, else, if untuk memproses pilihan. Jika input 1, maka program itu masuk ke halaman pelanggan. Kalau inputnya 2, masuk ke halaman pengelola. Dan kalau input 0, berarti programnya berhenti. Jika input di luar itu, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Selanjutnya, di sini ada metode tampilkan menu. Ini bertugas menampilkan daftar menu dikelompokkan berdasarkan kategori. Di sini saya menggunakan 2 buah for loop. Loop yang pertama itu untuk menampilkan semua menu dengan kategori makanan. Lalu loop yang kedua itu untuk menampilkan semua menu dengan kategori minuman. Pengelompokan ini dilakukan dengan struktur keputusan if di dalam loop. Metode proses pemesanan adalah metode utama untuk pelanggan memesan. Di sini saya menggunakan while loop agar pelanggan bisa memesan tidak terbatas hingga mengetik kata selesai. Di dalam loop, program mencari nama menu yang diinput menggunakan for loop dan membandingkannya dengan equals ignore cache agar tidak cache sensitif. Nah, jika menu tidak ditemukan, program ini akan menampilkan pesan error dan melanjutkan loop dengan continue untuk meminta input ulang. Jika menu sudah pernah dipesan sebelumnya, program ini hanya menambah jumlahnya. Jika belum, berarti menu ditambahkan ke array pesanan. Selanjutnya kita ke metode cetak struk. Nah, di sini metode
Metode cetak struk ini bertugas menghitung total biaya dan mencetak struk pesanan. Di sini terdapat struktur keputusan penting. Yang pertama itu if untuk mengecek apakah subtotal lebih dari 1 atau sama dengan 100.000. Jika iya, nanti akan dapat diskon nih 10%. Lalu yang kedua, if untuk mengecek apakah subtotal lebih dari atau sama dengan 50.000. Jika iya, nanti program akan mencari minuman dengan harga terendah di pesanan menggunakan for loop. Dan minuman tersebut digratiskan sebagai promo beli 1 gratis 1. Setelah itu program menghitung pajak 10% dari harga setelah diskon ditambah biaya layanan 20.000 dan mencetak seluruh informasi ke layar. Untuk halaman pengelola, terdapat metode manajemen menu sebagai submenu utama pemilik restoran dengan pilihan tambah, ubah, dan hapus menu. Nah, metode tambah menu ini menggunakan for loop agar pemilik bisa menambah beberapa menu sekaligus. Kalau metode ubah harga dan hapus menu itu keduanya menampilkan daftar menu bernomor terlebih dahulu, lalu meminta nomor menu yang ingin diubah atau dihapus, lalu menampilkan konfirmasi sebelum dieksekusi. Jika pemilik menginput ya, nanti perubahannya dilakukan. Jika tidak, berarti perubahannya dibatalkan. Sekarang kita akan demo program secara langsung. Saya akan menunjukkan semua skenario yang ada. Yang pertama, ini adalah tampilan menu utama saat program dijalankan. Ini terdapat dua pilihan, yaitu halaman pelanggan dan halaman pengelola. Pertama, saya uji validasi input. Nah, jika saya mengetik angka yang tidak ada di pilihan, program akan menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Ini membuktikan struktur keputusan if-else-if ini bekerja dengan baik. Nah, sekarang saya masuk ke halaman pelanggan dan mencoba memesan. Saya pesan es teh manis seharga 5.000. Karena total di bawah 50.000, tidak ada diskon maupun promo yang diterapkan. Nah, struktur ini hanya menampilkan subtotal, pajak 10%, dan biaya 20.000. Sekarang saya uji validasi input menu. Nah, jika saya mengetik nama menu yang tidak ada di daftar, program ini tidak akan berhenti sampai pelanggan mengetik nama menu yang valid atau kata selesai. Sekarang saya uji skenario promo beli 1 gratis 1. Di sini saya akan pesan ayam bakar. Ayam bakar itu harganya 25.000, nasi goreng 20.000, dan jus alpukat 12.000. Total subtotalnya itu adalah 57.000. Nah, ini kan melebihi 50.000 nih. Maka program otomatis memberikan promo beli 1 gratis 1 untuk minuman dengan harga terendah yang dipesan, yaitu di sini ada jus alpukat. Nah, bisa dilihat di struk muncul baris gratis jus alpukat dan informasi promo di bawah struk. Sekarang saya uji skenario diskon 10%. Saya pesan ayam bakar 2 kali. Nah, sehingga kualitinya menjadi 2 dan totalnya 50.000. Ditambah nasi goreng 20.000, mie ayam 18.000, dan jus alpukat 12.000. Total subtotalnya adalah 100.000. Nah, di sini diskonnya 10%, sebesar 10.000 diterapkan. Setelah diskon menjadi 90.000, karena total juga melebihi 50.000, maka promo gratis minuman juga aktif. Pajaknya 10% dihitung dari harga setelah didiskon, yaitu 9.000, ditambah biaya layanan 20.000 dikurangi harga minuman gratis, yaitu 12.000. Total bayar akhirnya adalah 107.000. Sekarang kita masuk ke halaman pengelola. Saya pilih tambah menu baru. Program menanyakan berapa menu nih yang ingin ditambah. Saya ketik 1. Lalu saya isi nama bakso. Harganya 14.000. Kategorinya makanan. Nah, menu bakso ini berhasil ditambahkan. Saya kembali ke halaman pelanggan untuk membuktikan nih, bakso sekarang sudah muncul di daftar menu. Oke. Sekarang saya uji ubah harga. Daftar menu ditampilkan beserta nomornya. Saya pilih nomor bakso.
masukkan nih harga barunya. Lalu program meminta konfirmasi, saya ketik ya, dan harga berhasil diubah. Sekarang saya uji, jika konfirmasi dijawab tidak, program menampilkan pesan bahwa perubahan dibatalkan dan harga tetap tidak berubah. Ini membuktikan fitur konfirmasi berjalan dengan benar. Terakhir, saya uji hapus menu, saya pilih nomor bakso. Program menampilkan konfirmasi, saya ketik iya. Dan bakso berhasil dihapus dari daftar. Kalau saya kembali ke halaman pelanggan, bakso sudah tidak ada lagi di daftar menu. Terakhir, jika pengguna memilih 0 di menu utama, program menampilkan pesan terima kasih dan berhenti. Demikian penjelasan tugas praktek 2 saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.